Semar Kuning adalah sebuah lakon lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Bisa dicek pada kartu video dengan judul Semar Mantu. Lakon yang di dalamnya terdapat kisah Semar menunjukkan wujud aslinya, yaitu Sang Hyang Ismaya. Seperti apa ringkasan ceritanya? Simak terus, jangan kemana-mana. Di video yang sebelumnya, pada akhir sebelum tancap kayon, ada kejanggalan jika disimak dengan saksama, yaitu sang pengantin pria, Abimanyu, tanpa didampingi walinya, yaitu Janaka. Inilah sambungan kisahnya. Kisah masih di kerajaan Dwarawati, di mana sebuah pasewakan merupakan upacara untuk pernikahan antara Abimanyu dan Siti Sundari, yang disaksikan oleh Prabu Baladewa, Raja Mandura, Patih Udawa, dan Senopati Setyaki. Inilah keanehan dalam upacara pernikahan, di mana pengantin pria tidak didampingi walinya atau ayahnya. Prabu Baladewa sempat mengucapkan tanya kepada Prabu Kresna, apa tidak menunggu Yai Janaka terlebih dahulu? Akan tetapi dijawab dengan lantang oleh Kresna, bahwa itu tidak perlu. Kresna merasa dirinya lebih tahu apa yang akan terjadi ke depannya, lalu meminta agar upacara pernikahan segera dimulai. Keanehan berikutnya, di mana Kresna seakan gegabah dalam mengambil keputusan dan mengedepankan sifat sombong. Inilah penyebab Bathara Wisnu untuk sementara meninggalkan Kresna. Sesaat kemudian datang Semar dengan penampilan serba lusuh, lalu menghadap Kresna dan mengingatkan agar lebih baik menunggu Janaka terlebih dahulu. Di sini sebenarnya Semar hanya menguji Kresna, namun justru ucapan Semar sama sekali tidak digubris oleh Kresna, bahkan meminta bila Semar lapar dipersilahkan mengambil makanan dan segera pergi. Karena dari pandangan Kresna, Semar hanya mengganggu upacara yang akan berlangsung. Semar masih bertahan, mengingatkan kembali kedua dan ketiga, tapi Kresna semakin marah dan mengusir Semar dengan cara menyuruh Abimanyu untuk mengusir Semar. Betapa gundah hati Abimanyu antara menuruti mertua atau kata hatinya, karena Semar adalah tokoh yang sangat dihormati oleh ayah, kakek, serta semua trah Saptawarga. Karena Abimanyu hanya terdiam, Kresna kembali memerintah Abimanyu untuk kedua kalinya. Tapi Abimanyu masih terdiam hingga perintah ketiga dengan suara yang sangat keras. Maka Abimanyu secara spontan meludahi kuncung dari Semar. Sungguh terguncang hati Semar menyaksikan kelakuan raja dan kesatria tadi. Kresna benar-benar sedang ditinggal Wisnu. Akhirnya Semar yang sangat terpukul hatinya meninggalkan kerajaan Dwarawati. Sementara upacara pernikahan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Janaka. Tidak disangka, ternyata kelakuan para kesatria terhadap Semar membuat seluruh kayangan terguncang. Maka Bathara Bayu dan Bathara Indra menemui Semar dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Semar menjelaskan bahwa ia baru saja diperlakukan buruk oleh para kesatria di Dwarawati. Sontak, kedua dewa tersebut sangat marah, lalu berubah menjadi raksasa kembar untuk memberi pelajaran kepada kerajaan Dwarawati. Sementara Semar melanjutkan langkahnya yang tidak tentu arah. Dua raksasa kembar membuat kekacauan di Dwarawati. Semua senopati Dwarawati kewalahan membendung sepak terjang raksasa kembar tersebut. Bahkan Kresna yang biasanya penuh akal, kali ini seakan malah kebingungan sendiri, tidak tahu harus melakukan apa dan berbuat apa. Maka Kresna pun mengungsi bersama rombongan Dwarawati yang baru saja bersukacita menuju kerajaan Ngamarta untuk meminta perlindungan dan meminta bantuan.
Sesampainya di Ngamarta, Kresna dan Baladewa disambut Pandawa, tapi minus Janaka. Karena Janaka untuk beberapa hari terakhir ini sedang tidak berada di kerajaan Ngamarta. Kresna memohon bantuan kepada Prabu Darmakusuma untuk menyingkirkan pagebluk berupa 2 raksasa kembar yang menduduki kerajaan Dwarawati, sekaligus menjelaskan kesalahannya yang bersikap buruk kepada Semar. Jadi, kejadian ini mungkin karena dari perbuatan Kresna. Prabu Darmakusuma menyarankan agar semua penyebab permasalahan harus terlebih dahulu berkumpul untuk saling berbicara, yaitu Kresna, Semar, dan Janaka. Karena mengakui kesalahannya, Kresna bersedia mencari Janaka, lalu bersama Werkudara pergi mencari Semar dan Janaka. Beralih ke tempat Semar berada, yaitu puncak Gunung Tidar. Karena Semar saat itu sedang diselimuti kesedihan, maka Semar meminta obat kepada putra-putranya, dan obat itu adalah Raden Janaka. Segera berangkat Gareng Petruk dan Bagong untuk mencari Janaka. Singkat cerita, Ponokawan menemukan Janaka yang sedang bertapa, lalu berusaha membangunkannya. Tetapi segala usaha gagal, maka disindirlah Semar sebagai cara terakhir, yaitu mengapa Semar begitu sedih hanya karena diperlakukan buruk oleh Abimanyu. Sontak Janaka bangun dari tapanya dan meminta agar dibawa ke tempat Semar berada. Di tengah perjalanan, Janaka bersama Ponokawan bertemu dengan Kresna bersama Werkudara, lalu berjalan bersama menuju Semar berada. Betapa terkejut mereka melihat Prabowo dari tempat Semar berada, berupa cahaya kuning yang menjulang ke langit dengan hawa yang sangat hangat namun menyejukkan. Segeralah bergegas Kresna, Janaka, dan Werkudara menemui Semar. Sesampainya di tempat Semar berada, terlihat Semar sedang terdiam dan menghadap ke atas, namun menutup mata. Lalu menghadaplah Kresna, Janaka, dan Werkudara dari arah belakang. Kresna dan Janaka mengakui salah dan mohon ampun atas semua kesalahannya. Maka berbaliklah Semar dan membuka mata, menunjukkan wujud aslinya, yaitu Sang Hyang Ismaya. Kemudian menyampaikan sudah memaafkan Kresna dan Janaka bahkan sebelum mereka hadir. Lalu menjelaskan bahwa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Tugas dari seorang pamong adalah mengingatkan yang sedang salah, dan seharusnya para kesatria paham akan tugas dari pamong atau Ponokawan tersebut. Janaka juga memohonkan ampun akan dosa dari putranya, yaitu Abimanyu, yang telah berbuat buruk kepada Semar. Kresna juga menyahut salah Abimanyu adalah perintahnya, jadi juga memohonkan ampun atas Abimanyu. Sang Hyang Ismaya pun menjawab sudah memaafkan Abimanyu pada saat ia melakukan kesalahan tersebut. Akan tetapi oleh Dewata Abimanyu akan menerima karma, yaitu tidak mempunyai keturunan dari pernikahannya dengan Siti Sundari. Setelah dirasa cukup, Sang Hyang Ismaya kembali ke wujud Semar. Lalu bersama Kresna, Janaka, dan Werkudara menuju Dwarawati untuk menyirnakan 2 raksasa yang menduduki Dwarawati saat itu. Di hadapan Semar, kedua raksasa kembar kembali ke wujud aslinya, yaitu Bathara Indra dan Bathara Bayu, dan diminta agar kembali ke Kahyangan karena Wisnu telah kembali. Jadi sudah cukup membuat kekacauan di Dwarawati. Maka kedua dewa mohon pamit dan kembali ke Kahyangan. Demikian ringkasan kisah singkat lakon Semar Kuning, di mana untuk pertama kalinya di zaman purwa, Semar menunjukkan wujud aslinya, yaitu Sang Hyang Ismaya. Silahkan komentar seputar video ini, karena pasti ada kekurangan.
subscribe agar update terus video-video terbaru dari channel ini seputar pewayangan Jawa. Semoga sedikit menambah wawasan, semoga terhibur, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.